Halo Sobat Akuntansi, pada video kali ini saya akan membahas tentang, tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu rangkuman materi dari sesi 1 sampai dengan 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 20001071072043 dari kelas AK 501, program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumber Asia. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai informasi. Bagian yang pertama yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Nah, pertama kita akan membahas mengenai data. Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Dalam bisnis perlu mengumpulkan beberapa jenis data seperti aktivitas penjualan, uh, yang mencakup tanggal, jumlah, total, dan lain-lain. Informasi adalah data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Batasan jumlah informasi. Kelebihan jumlah informasi atau information overload terjadi ketika batasan tersebut terlewati, mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Kemudian ada nilai informasi. Nah, kelebihan jumlah kemudian nilai informasi atau information value adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya yang memproduksinya. Keuntungan informasi meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Kemudian definisi proses bisnis. Proses bisnis atau bisnis proses adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang komputer atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Seperti bisa dilihat di sini ada gambar yang berupa siklus dari data diproses menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA, kemudian menghasilkan informasi. Lalu sini ada user yang akhirnya user tersebut dapat mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, sistem informasi sebagai penambah nilai untuk organisasi. Sistem informasi akuntansi menambah nilai untuk organisasi. Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik dapat menambah nilai untuk organisasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi. Ketiga, berbagi pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Kemudian yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Dan yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem informasi dan strategi perusahaan. Sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Akuntansi adalah sistem informasi karena sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Nah, beberapa komponen sistem informasi akuntansi, yang pertama yaitu orang yang menggunakan sistem atau biasa disebut dengan users. Kemudian yang kedua yaitu prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data seperti halnya PC atau komputer ya. Kemudian yang keempat, perangkat lunak yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Mohon maaf ya, bagian 4 tadi perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data ini adalah sistem ya. Kemudian yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Nah, komponen slide memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang.
Kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber data dan personal pembuatan keputusan. Yang ketiga yaitu memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi atau SIA. Tiga faktor yang mempengaruhi desain SIA yaitu perkembangan teknologi informasi, strategi bisnis, dan juga budaya organisasi. Di sini ada bagiannya di mana ketiga faktor tersebut saling berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Budaya organisasi, sistem informasi akuntansi dapat membuat informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia luas yang memungkinkan peningkatan tekanan pada otonomi dan desentralisasi. Perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi strategi bisnis. Contohnya, internet sangat mempengaruhi cara berbagai aktivitas yang dilakukannya secara signifikan dapat memengaruhi strategi maupun posisi strategis. Perkembangan teknologi informasi dapat sorry, ini double ya. Kemudian bagian selanjutnya sistem teknik ini bab 2 yaitu sistem teknik dokumentasi. Yang pertama diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nama lain DFD bisa berupa bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Komponen data flow atau alur data. Alur data digunakan untuk menerangkan perpindahan dan atau paket data atau informasi dari suatu bagian sistem ke bagian lainnya. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda, contohnya laporan penjualan. Sini ada contoh alur data seperti mahasiswa. Contohnya di sini mahasiswa ada nama, NPM, alamat, dilakukan pemeriksaan formulir data ulang. Nah, selanjutnya ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data, yaitu konsep paket data atau package of data. Apabila dua atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal karena data itu mengalir bersama-sama. Konsep penggambaran alur data bisa dilihat pada bagian berikut, diagram berikut. Kemudian konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda, atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirim ke tujuan yang berbeda. Alur data seperti membuat faktur, membuat slip pengiriman ke konsumen. Kemudian konsep alur data mengumpul atau convergent atau data flow. Beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju tujuan yang sama. Kurang lebih gambarnya seperti berikut. Kemudian konsep sumber atau tujuan alur data. Semua alur data harus minimal mengandung satu proses. Maksudnya adalah bahwa suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu data store dan atau terminator A. Kemudian suatu alur data dihasilkan dari suatu data store dan atau terminator atau menuju suatu proses, bisa dilihat di gambar B. Kemudian suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu proses yang ditunjukkan pada gambar C. Cara pembuatan DFD berikut adalah cara-cara pembuatan DFDL. Yang pertama yaitu pemberian nama untuk tiap komponen DFD, kemudian yang kedua pembaruan nomor pada komponen proses, kemudian yang ketiga penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat, kemudian yang keempat penghindaran penggambaran DFD yang rumit, kemudian yang kelima pemastian DFD yang dibentuk untuk konsisten secara logika.
Kemudian yang kedua, flowchart atau bagan alir. Voucher atau bagian alir ini merupakan penyajian grafis dari sistem informasi dan sistem operasi yang terkait. Sistem informasi di sini meliputi proses, aliran logis, input, output, dan arsip. Kemudian sistem operasi yang terkait mencakup entitas, aliran fisik, dan kegiatan operasi. Penyusunan flowchart. Flowchart dibagi menjadi beberapa kolom sesuai dengan banyaknya entitas atau bagian departemen yang terlibat dalam proses. Setiap kolom tersebut diberi judul nama dari entitas tersebut. Logika flowchart dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jika flowchart tidak cukup dari atas ke bawah digunakan konektor atau on page. Jika flowchart lebih dari satu halaman digunakan konektor off page. Yang ketiga, diagram proses bisnis bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Daftar pemasok, memilih pemasok, kemudian menuju menyiapkan permintaan penawaran harga, lalu permintaan penawaran harga, dan seterusnya. Kemudian diagram proses bisnis atau DPB atau bisnis proses diagram adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam bisnis. Misalnya ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, diantaranya adalah menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan inventaris, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan, ataupun dalam siklus aktivitas pengeluaran yang meliputi pengiriman barang yang dipesan, penagihan ke pelanggan, dan seterusnya. Langkah penyusunan DPB. Satu, melakukan identify dan memahami proses bisnis. Yang kedua, bisa memahami mana yang penting dan tidak. Yang ketiga, memutuskan seberapa detail. Yang keempat, mengelompokkan diagram. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis. Yang keenam, membuat sketch BPD, dan ketujuh, menyelesaikan BPD. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai database dan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Oke. Pertama, basis data dalam sistem informasi akuntansi. Pertama, sistem informasi akuntansi dengan pendekatan tradisional. Nah, sebelum sistem informasi akuntansi menggunakan pendekatan basis data, digunakan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini adalah pendekatan yang berhubungan dengan manajemen data, di mana sumber data dikumpulkan dalam file-file terpisah dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian masuk pada sistem informasi akuntansi pendekatan basis data. Pendekatan basis data dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Misalnya bagian kredit dapat memandangnya sebagai data piutang, bagian penjualan dapat memandangnya sebagai data karyawan, dan sebagainya. Semuanya terintegrasi satu sama yang lain. Nah, basis data dalam sistem informasi diartikan sebagai kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Selanjutnya, pemrosesan transaksi. Siklus pengolahan data model arus atau siklus transaksi akuntansi. Bisa dilihat seperti pada gambar transaksi ekonomi. Di sini ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus keuangan, masuk menjadi siklus pelaporan sehingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, siklus pengolahan transaksi memproses data berasal dari operasi internal perusahaan dan dari luar perusahaan menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Nah, arus transaksi operasional atau siklus operasional. Yang pertama, arus transaksi pendapatan atau revenue cycle mencakup kegiatan penjualan barang atau jasa yang merupakan faktor output atau produk perusahaan. Arus transaksi pengeluaran atau expenditure cycle mencakup kegiatan pengadaan persediaan atau inventory seperti bahan baku, barang dagangan, barang pembantu termasuk biaya faktor input. Kemudian arus transaksi investasi modal keuangan mencakup aktivitas penerimaan dan pengeluaran uang sebagai akibat dari pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Kemudian arus transaksi produksi atau konversi, aktivitas utama mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau proses produksi. Prosedur penyusunan laporan keuangan. Untuk prosedur laporan keuangan dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada bagannya.
sini ada transaksi bisnis, masuk ke kejadian ekonomi, proses transaksi, terus di sini ada revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, dan finance cycle. Data pemberian data menghasilkan, kemudian dari faktur kwitansi, bukti kas keluar, order pembelian masuk menjadi dokumen dan bukti pembukuan, dibuatlah jurnal, kemudian jurnal masuk ke buku besar, buku pembantu, dan buku besar ini menjadi laporan eksternal maupun laporan internal. Kemudian yang ketiga, sistem enterprise resource planning. Dan yang keempat yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Manfaat dan fungsi ERP. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari implementasi ERP sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem ERP akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan penilaian proses bisnis serta dapat memberikan wawasan yang luas kepada pembuat keputusan sehingga dapat melakukan prediksi dan pengambilan keputusan yang akurat. Nah, ERP memiliki fungsi otomatisasi yang akan menjamin aliran informasi tersampaikan dengan jelas dan bebas dari kesalahan sehingga proses bisnis menjadi lebih sederhana dan responsif. Selanjutnya karakteristik ERP. Yang pertama, sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server baik tradisional berbasis desktop maupun berbasis web. Kemudian sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada, kemudian sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Sistem ERP juga menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data dan sistem ERP juga mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Kemudian yang selanjutnya tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Ini ada pembahasan bab 4 ya. Pertama, tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Pengendalian berguna untuk mengurangi exposure. Analisis exposure dalam suatu organisasi sering berhubungan dengan konsep siklus transaksi. Kejadian tersebut menghasilkan transaksi yang dapat dikelompokkan sesuai dengan 4 siklus aktivitas bisnis, yaitu 1 siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran, yang ketiga siklus produksi, dan yang keempat adalah siklus keuangan. Definisi siklus pengendalian internal. Nah, SPI atau siklus pengendalian internal adalah kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan, yaitu dewan direksi ya, dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu 1, keandalan pelaporan keuangan, kemudian efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan struktur pengendalian intern yang pertama yaitu menjaga kekayaan perusahaan, yang kedua tujuannya yaitu mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Nah, skema SPI berikut adalah elemen-elemen SPI menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission. Pertama adalah lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kemudian ada penilaian risiko, yaitu identifikasi terhadap risiko diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian, yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Kemudian yang keempat, yaitu informasi serta pemantauan pengendalian. Penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi ya. Nah, unsur pengendalian terhadap informasi dan komunikasi menjadi penting karena berkembangnya ilmu dan teknologi. Kemudian etika dan SPI. Standar etika secara profesional diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, standar teknis. Dan yang selanjutnya pengauditan sistem informasi berbasis komputer. 1. Sifat pengauditan. Nah, pengauditan atau auditing secara
objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Perencanaan audit menetapkan lingkungan dan tujuan, mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, memeriksa hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, menyiapkan program audit. Kemudian ada juga pengumpulan bukti audit, ada evaluasi atau bukti audit, kemudian ada pengaplikasian hasil audit. Kemudian langsung masuk pada audit sistem informasi. Tujuan dari sebuah audit sistem informasi adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Nah, berikut adalah hal yang perlu diperhatikan oleh auditor sistem informasi dalam melakukan audit sistem informasi. Pertama, ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program komunikasi, dan data-data dari akses modifikasi atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Kemudian pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Modifikasi program mendapatkan otoritas dari persetujuan manajemen ya. Pemrosesan transaksi file, laporan catatan dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Kemudian data sumber yang tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. File-file data komputer tetap lengkap dan rahasia. Selanjutnya kita masuk pada perangkat lunak audit. Yang pertama di sini ada CAATS atau Computer Assisted Audit Technique atau CATS ya, merupakan perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit ya. Berikut beberapa penggunaan yang lebih penting atas CATS. Ini bisa dibaca ya. Kemudian ada yang namanya GAS atau Generalized Audit Software. GAS merupakan perangkat lunak audit menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit ya, sama tadi. Kemudian ada audit operasional SIA atau sistem informasi akuntansi. Tahapan audit operasional siap. Tahap pertama yaitu adalah perencanaan audit, kemudian yang kedua pengumpulan bukti termasuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian, mengonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personel pengoperasian, dan juga mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasian, memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian, menguji ketetapan atas informasi pengoperasian, dan juga menguji pengendalian. Strategi pengembangan dan desain sistem informasi akuntansi, implementasi, dan operasi sistem. Yang pertama, pengembangan sistem, analisa kelayakan, dan analisis sistem. Nah, pada bagian ini membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem dan orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem. System Developing Life atau Cycle atau SDLC merupakan sebuah proses 5 langkah yang dapat digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Nah, yang pertama selanjutnya membeli perangkat lunak. Perangkat lunak sistem informasi akuntansi adalah software yang digunakan untuk mengatur dan mengelola setiap akuntansi dalam suatu bisnis, termasuk di dalamnya adalah perhitungan pajak hingga laporan keuangan perusahaan dengan cara yang akurat. Pertimbangan dalam pembelian perangkat lunak siap. Nah, pertama ya harus disesuaikan dengan budget ya, kemudian harus dipahami fiturnya, kemudian dipastikan keamanan datanya, dan yang keempat adalah memiliki customer support yang handal. Ada prototyping. Prototyping ini adalah sebuah pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja yang disederhanakan yang tengah dikembangkan. Kondisi yang mendorong penggunaan prototyping ini ada beberapa ya, seperti kebutuhan pengguna, persyaratan sistem sulit dijelaskan, input dan output sistem tidak diketahui, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah mengembangkan sistem dari prototyping bisa dilihat pada bagian ya. Kemudian desain sistem fisik. Nah, dalam tahap ini komponen-komponen fisik sistem informasi ditentukan secara rinci sehingga diimplementasikannya dapat dilakukan dengan lancar. Persyaratan sistem harus dirumuskan kembali secara rinci sehingga dapat dijadikan dasar penentuan jenis perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan.
Beberapa pertimbangan yang diperlukan dalam desain output antara lain adalah yang pertama yaitu pengguna output, media yang digunakan, format output, formulir pencetak, lokasi pengiriman output, izin akses, frekuensi penyajian, dan tingkat kenichian output. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan siklus pendapatan dan pengeluaran kas sistem informasi akuntansi. Yang pertama di sini ada mengendalikan siklus pendapatan. Nah, aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan yang pertama adalah entry pesanan penjualan, kemudian yang kedua pengiriman, yang ketiga adalah penagihan piutang usaha, aktivitasnya bisa dilihat ya. Kemudian ada penagihan kas, seperti menangani kiriman uang pelanggan, lalu menyimpan ke bank. Kemudian ada mengenal siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran ini adalah rangkaian kegiatan bisnis operasional, pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Siklus pengeluaran atau spending cycle atau expenditure cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan atau jasa. Dan seterusnya kita masuk pada aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pengeluaran. Nah, pertama yaitu memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan, kemudian menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan atau jasa, kemudian jadi memesan, menerima, membayar barang. Nah, kemudian kita langsung masuk pada siklus produksi. Yang pertama mengenal siklus produksi. Siklus produksi adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan pabrikasi suatu produk. Adapun tujuan dari siklus produksi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Kemudian yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Dan kemudian yang keempat yaitu semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Kemudian yang kelima yaitu catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Kemudian yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Kegiatan dalam siklus produksi di sini ada desain produk ya, di mana tujuannya untuk mendesain produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Kemudian ada perencanaan, penjadwalan seperti perencanaan sumber daya produksi, just in time. Operasi produk, kemudian selanjutnya ada operasi produksi yang bertujuan untuk otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada akuntansi biaya ya yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan data biaya yang akurat dan mengumpulkan data serta memproses informasi. Pengendalian siklus produksi. Pengendalian yang terkait dalam siklus produksi ini meliputi satu, kegiatan adanya otorisasi yang jelas terhadap perolehan aktivitas tetap dan produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap. Kemudian yang ketiga, pencatatan terhadap transaksi siklus produksi yang dilakukan secara valid. Kemudian yang keempat adalah adanya perlindungan dan pemeliharaan dari pencurian terhadap catatan penting siklus produksi yang sangat berpengaruh adalah di mana siklus produksi dapat dilakukan secara efektif dan selektif. Kemudian ada siklus MSDM. Nah, tujuan siklus MSDM ini adalah yang pertama adalah tujuan utamanya yaitu manajemen sumber daya manusia. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah melancarkan pertukaran kas dengan karyawan untuk jasa yang dibutuhkan. Sehingga siklus tersebut berpusat pada pembayaran karyawan atau bisa dikenal dengan siklus penggajian ya. Kemudian memastikan bahwa status tarif pembayaran atau gaji dan pengurangan bayaran karyawan telah diotorisasi. Dan langsung kita masuk pada pembahasan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam siklus MSDM. Nah, informasi yang dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia ini adalah yang pertama adalah berapa jumlah pegawai, berapa, terus siapa, keahlian mana yang masih langka yang harus ditambah, kemudian keahlian mana yang berlebih dan harus dikurangi. Kemudian seberapa efektif program pelatihan terkini yang dilaksanakan, apakah kinerja pegawai secara umum membaik atau tidak, atau bahkan memburuk, apakah ada masalah-masalah dengan turnover atau perputaran, keterlambatan, dan ketidakhadiran pegawai.
Nah, fungsi dasar sistem informasi akuntansi pada HRM atau payroll cycle. Proses data transaksional tentang aktivitas tenaga kerja, mengamankan aset organisasi, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk pada pembahasan sistem buku besar dan pelaporan. Mengenal sistem buku besar dan pelaporan. Nah, apa sih sistem buku besar dan pelaporan itu? Jadi sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai suatu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar pelaporan keuangan. Nah, sistem buku besar dan pelaporan mencakup proses-proses di tempat untuk memperbarui akun buku besar dan menyiapkan laporan yang merekam hasil kegiatan organisasi. Dua fungsi utama buku besar dan pelaporan dalam sistem informasi akuntansi, yaitu satu, memberikan informasi mengenai transaksi reguler, kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi, kemudian memberikan informasi tentang jumlah anggaran, memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian, mengumpulkan dan mengorganisasi data yang berasal dari sumber-sumber seperti tiap-tiap subsidiary siklus akuntansi yang menyediakan informasi mengenai transaksi rutin. Manajer keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi, Departemen Anggaran yang menyediakan angka-angka anggaran, dan manajer akuntan yang menyediakan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Nah, aktivitas ini membutuhkan jurnal penutupan yang menolakkan semua akun pendapatan dan pengeluaran serta menyediakan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Peluang SIAT, Sistem Informasi atau Teknologi Informasi dalam meningkatkan pelaporan keuangan. Fokusnya adalah bahwa dengan menggunakan teknologi informasi atau TI ini akan mampu mengurangi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Pengguna juga dapat mengakses secara elektronik, tidak ada lagi aktivitas input data secara manual, semua dapat terformat secara elektronis. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.